Salam Bapak Ibu, mari kita bertriparti dengan sukacita. Tema saya yaitu loyalitas di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat rujukannya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Loyalitas adalah karakter yang berharga di mata Tuhan, berakar dari kasih dan komitmen yang teguh kepada Tuhan. Bukan hanya komitmen secara lahiriah, tetapi pengabdian secara total kepada Tuhan, penuh dengan tanggung jawab dan tindakan nyata. Dunia mungkin tidak menghargai loyalitas, tetapi Tuhan melihat dan memperhitungkannya. Tuhan tidak hanya melihat yang besar yang kita lakukan, tetapi loyalitas, kesetiaan dalam hal-hal kecil atau hal-hal sepele. Bagaimana loyalitas kepada Tuhan? Yang pertama, setia dalam perkara kecil. Di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara kecil. Setia di sini menunjuk pada karakter, bukan hanya tindakan sesaat. Nah, kesetiaan ini diuji dalam hal-hal yang paling kecil, yang paling sepele. Tetapi kita akan melihat bagaimana pribadi yang setia dalam perkara kecil, dia akan mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan kepada Tuhan. Contohnya dalam ibadah, ketika ibadah kita harus hadir tepat waktu. Kemudian setia tugas atau kepercayaan yang Tuhan percayakan di komsel, di komisi, maupun pelayanan-pelayanan yang lain. Apapun yang Tuhan percayakan di dalam setiap kepercayaan dan kehidupan kita, baik dalam pelayanan maupun pekerjaan, kita harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab, dan itu nyata, saudara. Jadi saya mengajak buat kita semua, mari kita tetap setia dalam perkara kecil, baik dilihat ataupun tidak dilihat, kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, konsisten. Ayatnya 10 pasal dari Lukas 16. Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Jadi setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Tidak setia dalam perkara kecil, dia juga tidak setia dalam perkara besar. Dan ini menjadi pola. Jadi loyalitas itu bukan tindakan sekali-sekali, tetapi pola hidup yang terus konsisten. Artinya di dalam kehidupan ini harus kita mengerjakannya dengan konsisten di dalam kehidupan kita. Contohnya adalah bagaimana ketika di dalam kehidupan kita memiliki gereja dan kita tertanam di gereja lokal. Ketika gereja lokal sedang membutuhkan tenaga, keuangan di dalam kehidupan kita, mari kita menjadi pribadi yang loyalitas dan tetap konsisten di dalam mendukung kegerakan di gereja lokal kita. Dan kita juga tidak boleh mudah menyerah di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi kesukaran, di dalam menghadapi kesulitan. Apapun itu, kita percaya Tuhan terus menyertai dalam kehidupan kita,
dan tetap menjaga kesatuan di dalam gereja yang Tuhan percayakan dengan dasarnya adalah kebenaran firman Allah. Pesan yang harus dilakukan, loyalitas jadikan identitas pribadi. Berkat jika melakukan menjadi pribadi yang loyalitas di gereja lokal. Akibat jika tidak melakukan, kehilangan kesempatan menjadi berkat di gereja lokal. Sharingkan di dalam triparti Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana Anda menjadi pribadi yang loyalitas di gereja lokal. Yang kedua, sharingkan apakah Anda tetap setia ketika tidak dihargai dalam pelayanan. Kemudian jangan lupa mendoakan buat pokok-pokok doa yang sudah ada. Yang pertama, Bapak dan Ibu Gembala beserta staf pengembalaan. Kemudian yang kedua, multiplikasi triparti. Yang ketiga, pembangunan gereja di Ebenezer dan juga di cabang-cabang. Yang keempat adalah ibadah pencurahan Roh Kudus. Biarlah setiap jemaat yang hadir mereka merasakan jamahan akan kuasa Tuhan dan kekuatan yang baru yang dilimpahkan. Jangan lupa menutup triparti Bapak Ibu dengan membaca Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Terus semangat, salam Fadri.